Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Siti Maisaroh, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember dengan nomor induk 2041050200080. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 3. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan video tanggapan dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI tentang ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah atau ekonomi dua sektor. Berdasarkan apa yang dijelaskan oleh Bapak dosen, apa sih ekonomi dua sektor? Perekonomian dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan, di mana masyarakat memproduksi dan mengkonsumsi tetapi pemerintah tidak ikut intervensi. Perekonomian dua sektor yaitu hanya antara dua sektor saja, antara rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen. Penerimaan rumah tangga produsen mendapatkan dana atau uang jika memproduksi barang, misalnya memproduksi oleh-oleh khas Jember, yaitu suar-suwir. Nah, produsen mendapatkan uang atau keuntungan dari rumah tangga konsumen. Bisa juga berupa jasa, misalkan GoFood mengantarkan pesanan ke konsumen, itu akan mendapatkan dana. Pengeluaran dari rumah tangga produsen yaitu pembelian bahan untuk diproduksi. Misalnya ada suatu perusahaan memproduksi keripik pisang. Nah, bahan bakunya pasti pisang. Pisangnya ini didapat dari rumah tangga konsumen. Untuk penerimaan konsumen itu seperti menyewakan tanah atau bekerja pada perusahaan atau membeli saham, gitulah. Itu menyewakan tanahnya itu merupakan pengeluarannya, sedangkan uang yang diterima yaitu penerimaan dari penerimaan konsumen dari produsen, seperti itu. Kemudian aliran pendapatan dalam perekonomian dua sektor. Yang pertama, sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Yang kedua, sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Yang ketiga, sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi-institusi keuangan. Misalnya sesuatu perusahaan memproduksi barang, dan menerima uang dari konsumen. Sisanya pasti dapat tabung di lembaga keuangan. Begitu. Yang keempat, pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi-institusi keuangan. Sudah jelas. Untuk selanjutnya, hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Pendapatan rumah tangga adalah faktor terpenting untuk menentukan tingkat pengeluaran. Nah, jika belum mendapatkan pendapatan sama sekali, pasti mengkonsumsi untuk memenuhi kebutuhan dari rumah tangga konsumen. Jika sudah mulai punya pendapatan, maka pengeluaran akan terwadai. Begitu. Selanjutnya, pada pendapatan yang rendah, rumah tangga akan mengambil tabungan. Ini berarti rumah tangga harus menggunakan harta atau tabungan masa lalu untuk membiayai konsumsi. Yang kedua, kenaikan pendapatan menaikkan pengeluaran konsumsi. Sisa pertambahan pendapatan ditabung. Yang ketiga, pada pendapatan yang tinggi, rumah tangga akan menabung. Jika kita mendapatkan dari konsumen keuntungan yang tinggi, pasti akan ditabung untuk keperluan masa depan. Bisa dibuat beli,
beli mobil atau dan lain-lain yang kita butuhkan gitu. Selanjutnya pendapatan, konsumsi dan tabungan. Di sini jika makin tinggi pendapatan maka makin tinggi pengeluaran. Kemudian kecenderungan mengkonsumsi. Marginal atau MPC merupakan perbandingan di antara pertambahan konsumsi atau agregat C yang dilakukan dengan pertambahan disposable income atau sigma YD yang diperoleh. Rumusnya MPC sama dengan agregat C per sigma YD. Yang kedua, untuk mengukur kecenderungan mengkonsumsi, rata-rata atau APC merupakan perbandingan di antara tingkat konsumsi atau C dengan tingkat disposable income atau YD. Rumusnya yaitu rumus untuk APC yaitu konsumsi per tingkat disposable income atau YD. Untuk menghitung kecenderungan menabung marginal atau MPS merupakan perbandingan di antara pertambahan tabungan agregat S dengan pertambahan disposable income atau sigma YD. Rumusnya yaitu MPS. Rumus untuk mencari MPS atau menabung marginal yaitu dengan agregat pendapatan per sigma YD. Untuk menghitung kecenderungan menabung rata-rata menunjukkan perbandingan di antara tabungan atau S dengan pendapatan disposable atau YD. Rumusnya APS. Untuk mencari APS yaitu S per YD. Untuk fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi yaitu suatu fungsi yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Fungsinya yaitu dapat dicari dengan rumus C sama dengan A plus BY dan C sama dengan A plus BYD, di mana A adalah konsumsi rumah tangga saat pendapatan nasional sama dengan 0 dan B adalah MPC atau mengkonsumsi marginal. Kemudian fungsi tabungan. Fungsi tabungan yaitu suatu fungsi yang menunjukkan sifat hubungan antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Fungsi tabungan dapat dirumuskan yaitu yang pertama dengan S sama dengan min A plus 1 min B kali Y atau S sama dengan min A plus 1 min B kali YD. Kemudian investasi dan fungsi investasi. Apa itu investasi? Investasi sering dikenal dengan penanaman modal. Investasi merupakan komponen kedua yang menentukan pengeluaran agregat. Investasi merupakan pengeluaran atau perbelanjaan penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan produksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Di sini investasi apa fungsinya? Investasi meliputi pengeluaran untuk yang pertama pembelian barang modal seperti mesin-mesin dan peralatan produksi untuk mendirikan berbagai jenis industri atau berbagai jenis perusahaan. Yang kedua, fungsinya investasi pengeluaran untuk penggantian barang-barang modal yang telah didepresiasikan. Yang ketiga, pengeluaran untuk bangunan kantor, pabrik, dan lain-lain. Dan yang keempat, pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual.
Jumlah investasi tersebut disebut investasi bruto. Jumlah semuanya dari jumlah pembelian barang modal, penggantian barang-barang modal, pengeluaran untuk pembangunan kantor, pabrik, dan lain-lain, pertambahan nilai stok barang-barang, itu semua jika digabungkan yaitu bernama investasi bruto. Sedangkan investasi neto didapat dari investasi bruto dari semua pendapatan tersebut dikurangi depresiasi seperti penyusutan barang, penyusutan gedung, penyusutan mesin-mesin, dan lain-lain. Faktor penentu investasi. Ini yang pertama adalah tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. Nah, keuntungan kita menginvestasikan, misalkan kita investasi atau membeli saham pada perusahaan, kita harus memikirkan keuntungan yang akan diperoleh seberapa besar keuntungan tersebut. Yang kedua yaitu suku bunga. Nah, ini dapat menjadi penentu investasi karena jika suku bunga rendah, maka banyak orang yang akan menginvestasikan pada perusahaan tersebut. Dan jika suku bunga tersebut tinggi, banyak yang menyimpan atau menjual saham agar mendapatkan keuntungan yang besar. Nah, yang ketiga, ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. Kita harus dapat meramal bagaimana keadaan ekonomi di masa depan agar kita dapat menentukan kita membeli saham atau berinvestasi pada suatu perusahaan atau tidak. Kemudian yang keempat, faktor penentu investasi yaitu kemajuan teknologi. Yang kelima, tingkat pendapatan nasional dan perubahannya. Dan yang keenam yaitu keuntungan yang diperoleh perusahaan. Fungsi investasi merupakan fungsi yang menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional. Fungsi investasi ini dapat dibagi dua, yaitu yang pertama, fungsi investasi otonomi merupakan investasi yang besarnya tetap atau jenis investasi yang tidak terpengaruh dengan besarnya pendapatan. Jadi kita meskipun investasi, pendapatan kita tidak akan mempengaruhi investasi kita seberapa besar. Kemudian yang kedua yaitu investasi terpengaruh, merupakan investasi yang besarnya dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasional. Misalnya, jika pendapatan nasional semakin tinggi, maka semakin tinggi pula investasinya atau banyak yang berinvestasi pada perusahaan tersebut. Keseimbangan perekonomian negara. Dalam perekonomian dua sektor, keseimbangan perekonomian negara tercapai apabila yang pertama, ketika pendapatan nasional sama dengan konsumsi dan investasi, pendapatan nasional sama rata dengan konsumsi dan investasi. Yang kedua yaitu investasi sama dengan tabungan. Jadi kita jika berinvestasi jumlahnya sama dengan tabungan, itu adalah merupakan sebuah keseimbangan perekonomian negara. Jika pendapatan nasional 0, maka pengeluaran agregat yaitu besar, tambah besar. Investasinya juga besar, dan ini keadaan ekonominya bisa terjadi ekspansi. Jika konsumsi lebih tinggi dari tabungan, maka terjadi ekspansi. Nah, jika konsumsi lebih rendah dan pendapatan nasional setara dengan pengeluaran agregat, maka keadaan perekonomiannya disebut seimbang. Jika pendapatan nasionalnya lebih tinggi dari pengeluaran agregat, maka keadaan perekonomiannya mengalami kontraksi. Sudah cukup sekian video tanggapan dari saya. Yang menanggapi dari Bapak Dr.
Abdul Wadud Nafis LCMEI tentang ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah atau ekonomi dua sektor. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.